Di sini saya akan menjelaskan tentang peran gerak harmonik sederhana bagi kehidupan. Saya Christopher Feo Pandirianto dari kelas 11 MIPA 2. Ya, gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada jenis, contoh, dan besaran fisika pada gerak harmonik sederhana. Itu ada jenis gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana GHS linear, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua itu ada gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama itu ada gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Ini ada contoh gambarnya ya. Yang kedua ada gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang. Sejauh Y, pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Ini ada gambarnya. Besaran fisika pada ayunan bandul. Yang pertama itu ada periode T. Periode atau T. Benda yang bergerak harmonik sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah second atau detik. Terus di sini ada frekuensi atau F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksudkan dengan getaran di sini adalah getaran lengkap, satuan frekuensi adalah hertz. Nah, di sini ada hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Dengan demikian, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah 1 getaran per F getaran dikali 1 second sama dengan 1 per F kali second. Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik ke setimbangan. Nah, di sini itu ada hubungan gerak harmonik sederhana dan gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan itu dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus, memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, namun memiliki beda fase relatif, atau kita dapat memandang sebagai gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Jadi, itu dapat disimpulkan bahwa pada suatu garis lurus, proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonik sederhana. Frekuensi dan periode gerak melingkar beraturan sama dengan frekuensi dan periode gerak harmonik sederhana yang diproyeksikan.
Nah, di sini ada aplikasi gerak harmonik sederhana atau peran gerak harmonik sederhana pada kehidupan. Ya, ini gerak harmonik sederhana dipakai pada shock absorber pada mobil atau shock breaker. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Yang kedua itu ada jam mekanik. Nah, roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut angular. Ya, ini dipakai pada jam mekanik. Selanjutnya, ini ada di garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titi nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi juga pola tita nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Ya, mungkin itu sekian dari penjelasannya. Terima kasih.